Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 10A ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Sebelum mengawali pembelajaran akidah akhlak pada hari ini, mari kita mulai dulu dengan membaca doa bersama-sama. Wahid Naik Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa tadi kita diberi kelancaran, keberkahan ilmu yang akan kita pelajari bersama hari ini. Amin ya rabbal Amin. Adik kita masuk hari ini? Masuk. Masuk semua. Gimana balanya ketua kelas masuk semua ya? Iya. Masuk semua. Oke, alhamdulillah. Kayaknya juga 1, 2, 3 sudah masuk. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi dalam belajar akidah akhlak. Pada pekan lalu kita sudah belajar materi tentang apa? Orang tua dan guru, masih ingat semua ya. Hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kita mau belajar kisah teladan dari seorang nabi yang menghadapi kaumnya yang berbuat kemaksiatan luar biasa. Ada yang tahu nama kaum Nabi Lut? Kaum Sodom. Kaum apa? Sodom. Kaum Sodom. Kira-kira kemaksiatan apa yang dibuat oleh kaum Sodom ini? Suka apa? Sama jenis. Nah, untuk bilang ini dari. Jadi Nabi Lut ini berhadapan dengan kaumnya yang memiliki penyimpangan seksual berupa suka sama jenis. Nah, pada pembelajaran kali ini, Bapak mau membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Ini kelompok yang depan dan juga kelompok yang belakang, kelompok 1, kelompok 2. Nanti Bapak akan menayangkan sebuah video yang ada di layar atas. Silakan anak-anak atau masing-masing kelompok menganalisis apa saja nilai atau hikmah-hikmah yang bisa diambil dari video yang Bapak tayangkan. Bisa anak-anak? Bisa, Pak. Oke. Nanti silakan dicermati baik-baik, boleh berdiskusi dengan satu kelompoknya. Bapak akan berikan lembar kerja kepada masing-masing kelompok. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 2. Simak baik-baik ya anak-anak. Ya, Pak. Di Indonesia, mulai dari akar rumput, tempat hiburan, tayangan, hingga segelintir sekolah mulai memberi tempat pada propaganda LGBT. Lokasi tempat hiburan malam bahkan seakan sudah terang-terangan membuka tempat dengan tema-tema LGBT. Sejumlah lokasi bar dan kafe di Bali bahkan tak lagi segan beroperasi dengan mengambil segmen spesifik dari kaum LGBT dengan menampilkan beragam atraksi transgender sebagai hiburan utama. Hal ini bahkan dipromosikan sejumlah influencer LGBT dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia. Aksi LGBT ternyata tidak hanya terpantau di sejumlah lokasi hiburan malam, tapi juga sudah merangsek ke akar rumput. Pelaku LGBT bahkan menjadikan Taman Hutan Kota di Cawang, Jakarta Timur sebagai tempat mereka menjalankan aksi haramnya. Hal ini terungkap setelah Satpol PP Jakarta Timur menjaring sejumlah pelaku LGBT tengah beraksi mesum di hutan kota yang luput dari penerangan. Hal ini menjadi propaganda LGBT juga sebelumnya sempat viral di media sosial setelah aktor dan presenter Daniel Mananta yang membuka tabir klub LGBT yang sudah masuk dunia pendidikan. Ia mengungkap ada sekolah internasional di kawasan Jabodetabek yang diduga mendukung gerakan LGBT. Potongan cerita pengalaman itu menjadi viral di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Pengaruh LGBT juga merangsek masuk ke dalam rumah dengan tayangan konten kartun yang sudah disuarakan ke bahasa Indonesia. Kartun ini menampilkan seorang anak dengan papa dan ayahnya. Kartun diproduksi oleh Moonbug dan tayang di channel berbayar IndiKids. Oke, cukup anak-anak. Silakan Bapak beri waktu selama 1 menit untuk mendiskusikan tentang apa hikmah yang bisa kita ambil dari video di atas. Bapak beri waktu mulai dari sekarang, silakan. Boleh berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Gimana sudah? Sudah.
Sudah belum anak? Sudah. Oke. Kalau begitu Bapak minta tolong untuk masing-masing kelompok menyajikan, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada teman-teman yang lain. Silakan monggo dari kelompok 1 bisa berdiri. Ya, di situ saja. Hasil analisis dari kelompok 1, dari video tersebut kita harus lebih berhati-hati lagi dalam bergaul khususnya dan menerima informasi. Sebab saat ini LGBT mulai gencar mengkampanyekan pemikiran-pemikirannya di luar sana. Oh, seperti itu. Gimana? Menurut kelompok 2 setuju atau tidak dengan kelompok 1 ini? Setuju. Oke. Kalau begitu saya ingin dengar pendapat dari kelompok 2. Silakan boleh berdiri. Perwakilan dari kelompok 2. Menurut diskusi kami dari itu kita mengetahui bahwa LGBT mulai menyebar ke penjuru dunia termasuk Indonesia. LGBT sendiri bukanlah ajaran yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu kita wajib waspada terhadap. Oke. Kelompok 1 setuju? Oke, tepuk tangan untuk kita. Nah, betul ya anak-anak bahwa kita harus betul-betul waspada terhadap LGBT yang mulai gencar dikampanyekan, apalagi oleh dunia barat. Bahwasanya mereka ini sedang gencar mengkampanyekan LGBT dengan mengemasnya di balik hak asasi manusia. Jadi mereka mengemas LGBT ini seolah-olah boleh dilakukan karena ini sesuai dengan hak asasi manusia. Tapi pada dasarnya justru LGBT ini tidak berperi kemanusiaan karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Manusia itu diciptakan Allah berpasang, laki-laki dengan Adam dengan Hawa. Jadi kita tahu bersama bahwa LGBT ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan yang pertama. Yang kedua, ternyata ini tidak sesuai dengan peri ketuhanan. Bahwa agama Islam dan beberapa agama yang lain itu ternyata juga melarang LGBT. Artinya kalau melanggar kemanusiaan dan ketuhanan, maka LGBT ini telah melanggar Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang Nabi Lut alaihissalam. Ternyata jauh sebelum fenomena LGBT ini muncul masif di masyarakat saat ini, ternyata di zaman dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad telah ada fenomena kaum yang suka sama jenis, yaitu kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi kaum Nabi Lut itu namanya kaum Sodom. Itu di wilayah dekat Jordania dan juga Israel. Kaum Sodom ini terkenal dengan kemaksiatannya. Selain suka berjudi, merampok, kaum ini memiliki perilaku yang sangat keji, yaitu suka sama jenis. Jadi yang laki-laki mereka suka dengan yang laki-laki, yang perempuan suka dengan perempuan. Maka Allah mengutus seorang nabi untuk berdakwah di situ, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Berdakwah di sana setahun, sehari demi sehari, seminggu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun dilalui oleh Nabi. Tapi pada kenyataannya, kaum Nabi Lut, kaum Sodom itu banyak yang menolak, banyak yang membangkang. Hanya sedikit sekali yang mau menerima ajaran Nabi Lut dari golongan keluarganya yang mau menerima. Bahkan dari golongan keluarganya itu saja, sang istri itu tidak mau menerima ajaran Nabi Lut. Bernama Wa'ilah. Siapa? Wa'ilah. Istri Nabi Lut bernama Wa'ilah ini, dia tidak mau menerima ajaran suaminya. Dakwah beliau itu sangat luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran diabadikan bahwa Nabi Lut alaihissalam ini sampai hendak diusir oleh penduduk negerinya, sampai mau diusir. Dakwah bertahun-tahun nggak ada yang mau menerima, bahkan sampai mau diusir. Betapa sabarnya Nabi Lut alaihissalam. Saking bandelnya kaum ini, anak-anak semua, saking keras kepalanya sudah tidak bisa dikasih tahu lagi. Kemudian Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah dalam Surat Al-Ankabut ayat 30. Boleh dibacakan Mbak Intan yang ada di buku paket? Bagaimana doa Nabi Lut? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ansurni 'alal qawmil mufsidin. Artinya berdoa ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpa azab atas kaum yang berbuat dosa. Terima kasih Mbak Intan. Jadi sampai Nabi Lut ini berdoa kepada Allah, meminta kaumnya ini agar ditimpa siksaan. Karena yang sudah tidak bisa dikasih tahu lagi, sudah saking bandelnya, bertahun-tahun diberi kesempatan untuk bertaubat, tapi mereka tetap tidak mau bertaubat. Ya Nabi Lut berdoa seperti itu. Singkat cerita, kaum Nabi Lut ini, Nabi Lut alaihissalam itu suatu hari didatangi oleh seorang pemuda yang sangat tampan, ganteng banget, datang ke rumah Nabi Lut. Orang-orang penduduk Sodom ini berduyun-duyun datang ke rumah Nabi Lut, ingin bertemu si pria tampan tadi. Ternyata si pria tampan ini adalah malaikat yang menyamar sebagai pria tampan. Kemudian Nabi Lut berusaha untuk melindungi pria tampan tadi supaya tidak
diajak berhubungan yang tidak oleh kaumnya. Tapi kemudian si malaikat ini berkata, biarkanlah wahai Nabi Lut, biarkanlah mereka masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, anak-anak, kaum Nabi Lut, kaum Sodom ini masuk ke dalam rumah Nabi Lut. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi, mereka yang masuk ke rumah Nabi Lut dibutakan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masuk ke dalam rumah, tiba-tiba pandangannya gelap. Mereka bertabrakan satu dengan yang lain. Yang tadinya ingin bertemu dengan pria tampan tadi dan mengajak berhubungan sama jenis, namun dia tiba-tiba dibutakan penglihatannya. Setelah dibutakan, kemudian Nabi bertanya kepada malaikat tadi, wahai malaikat, wahai utusan Allah, apakah kaummu akan dibinasakan saat ini? Kaummu akan dibinasakan nanti pada waktu subuh. Bukankah waktu subuh sudah sebentar lagi? Benar, maka segeralah kamu pergi keluar kota bersama dengan keluargamu. Nah, saat itu kemudian bergegaslah Nabi Lut pergi dari rumahnya meninggalkan kota bersama keluarganya yang menjadi pengikut Nabi Lut. Kecuali Wahilah istrinya. Istrinya tetap dalam kemungkaran, sebagaimana istri Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ketika waktu subuh tiba, nah, kaum Sodom ini dihujani dengan hujan batu yang sangat panas, bumi dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tetap dalam kemaksiatan, menyukai sama jenis, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian dibinasakan. Ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Hud ayat 82. Minta tolong Mbak Lisa dibacakan Quran surat Hud ayat 82, artinya saja. Artinya, maka tak kala datang azab kami menjadikan negeri kaum itu yang di atas bawah atau menjadikan dan kami menjadi mereka dengan baik dari tanah yang beramat dan tinggi. Masya Allah. Kira-kira hujan batu itu enak apa enggak? Enggak. Menyakitkan atau tidak? Menyakitkan. Itu yang dirasakan oleh kaum Nabi Lut. Karena mereka ingkar kepada ajaran Nabi Lut, tidak mau mendengarkan apa kebenaran yang dibawa Nabi Lut. Akhirnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hujan batu yang sangat panas. Na'udzubillah min dzalik. Dari kisah Nabi Lut ini ada beberapa pelajaran ibroh yang bisa kita ambil. Ada yang ingin menyampaikan kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Lut? Silakan. Jangan melanggar aturan Allah. Jangan melanggar peraturan Allah. Terima kasih Pak Alvin. Benar sekali. Barang siapa yang melanggar peraturan Allah, kemudian tidak mau segera bertobat, maka bersiaplah untuk mendapatkan hukuman dari Allah. Entah itu nanti hukuman di dunia, hukuman di alam kubur, atau hukuman di akhirat kelak. Nah, pelajaran yang kedua, kegigihan dakwah Nabi Lut alaihissalam. Betapa sabarnya beliau menghadapi kaumnya bertahun-tahun. Beliau selalu mengingatkan untuk tidak terjerumus kepada kemaksiatan suka sama jenis dan kemaksiatan lainnya, tapi dia tidak digubris, bahkan sampai diusir. Namun Nabi tetap mengemban amanah itu dengan baik, tetap bertanggung jawab untuk menyampaikan risalah ajaran Islam. Yang ketiga, LGBT atau suka sama jenis. Ini merupakan perbuatan yang sangat keji. Hewan saja anak-anak itu tidak ada yang melakukan hubungan sama jenis. Manusia yang dibekali akal, pikiran dan hati nurani kok bisa-bisanya melakukan hubungan sama jenis. Apakah itu tidak lebih rendah daripada hewan? Ini pelajaran juga bagi kita terkait hawa nafsu manusia. Nah, di era yang modern ini banyak orang-orang bersembunyi di balik hak asasi manusia. Termasuk LGBT ini, mereka mengatakan ini merupakan hak asasi manusia. Padahal yang namanya kemauan manusia itu harus disesuaikan dengan kemauan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Amarnya Allah, perintahnya Allah itu harus disesuaikan dengan iradahnya manusia, keinginan manusia. Manusia punya keinginan apa, itu harus disesuaikan dengan kemauannya Allah. Kalau sama, itulah produknya kun fayakun. Jadi pelajaran bagi kita untuk menahan hawa nafsu kita dan menyesuaikan kemauan kita dengan kemauannya Allah. Kalau itu sesuai, itulah produknya kun fayakun. Seperti itu. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Sudah jelas? Jelas. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan dan sudah jelas, pada intinya tadi ya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Lut, bagaimana jihad dakwah beliau ditentang oleh keluarga dan kaumnya. Kemudian kita bisa belajar kaum Nabi Lut yang ingkar kepada perintah Allah, mereka mencintai sama jenis, yang kita bisa ambil pelajaran saat ini.
kalau kita mungkin saja menyuarakan LGBT tadi, bukan tidak mungkin kita dilimpahkan azab yang sama dengan kaum nabi. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu anak-anak, Bapak berpesan untuk selalu berhati-hati, waspada terhadap kampanye-kampanye di media sosial, apalagi ya. Bagaimana sekarang media sosial juga dipenuhi dengan orang-orang yang menyuarakan LGBT ini. Nah, untuk itu anak-anak, Bapak ingin memberikan penugasan kepada anak-anak semua. Jadi nanti setiap anak silahkan memposting, boleh foto, boleh video, boleh desain infografis apapun di Instagram masing-masing. Kemudian diberi caption yang menyuarakan tentang anti-LGBT. Nanti diberi hashtag anti-LGBT dan boleh mention ke Instagram Bapak. Saya tahu Instagram Bapak ya anak-anak? Sudah follow kan? Sudah. Oke, nanti silahkan dibuat, boleh sekreatif anak-anak. Intinya kita berusaha untuk mengcounter narasi-narasi LGBT dengan narasi-narasi anti-LGBT itu sendiri. Seperti itu. Paham anak-anak? Nanti dikumpulkan sebelum ujian akhir semester. Besok kan sudah ujian akhir semester. Nanti H-1 ujian itu adalah batas pengumpulan terakhir. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Cukup. Jika cukup, marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.